Pada Maret 2023 kemarin, pemerintah pusat menyatakan akan menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Angkanya juga progresif, tidak dipukul rata. Agak gimana gitu menurut gue kalau angka subsidinya nggak dipukul rata 80 juta untuk semua merek. Sebetulnya kan selera merek dan model ya balik lagi aja ke konsumen. Kalau bentuk subsidinya itu dibedakan untuk kategori mobil, kok ya jadi kayak sales ya? Cuma kalau menurut gue kenapa pemerintah nggak subsidi pembelian sepeda aja kan? Karena kalau mau dibilang kendaraan listrik itu demi mengikuti tren dunia, justru di negara-negara Eropa sepeda sudah menjadi alat komuter utama untuk penduduk urban. Jalur-jalur sepeda di banyak kota di Indonesia juga udah dibagusin waktu pandemi kemarin kan. Selain itu, hitung-hitung lebih banyak juga UMKM atau produsen sepeda dalam negeri dibandingkan produsen kendaraan listrik. Teman-teman, hobi sepeda juga nggak akan kehilangan momentum tren dari bersepeda setelah selesai pandemi kan. Kalau yang disubsidi kendaraan listrik, makin berdebu deh itu sepeda-sepeda mahal ente di rumah. Dilansir dari pemberitaan CNBC Indonesia 11 Mei tahun 2023 lalu, menurut Kementerian Perindustrian, besaran subsidi tahun 2023 untuk motor listrik akan digelontorkan sebanyak 1,4 triliun dan 1,6 triliun untuk mobil listrik. Nilai itu akan ditingkatkan tahun depan sebanyak 4,2 triliun dan 4,9 triliun di tahun 2024. Itu pun dengan dua catatan. Pertama, kalau anggaran dari Silpa atau sisa lebih penghitungan anggaran tersedia dana sebesar itu. Catatan keduanya, kita lihat aja realisasi dari 200.000 motor listrik dan 39.500 mobil listrik untuk target tahun ini bisa tercapai. Memang agak ngejelimet ya kalau kita bicara soal kendaraan listrik ini. Bener-bener ayam dan telur deh. Mana dulu nih, infrastrukturnya dulu, regulasinya dulu, atau fisik unit kendaraannya dulu. Karena selama ini masyarakat Indonesia sudah sangat nyaman dengan kendaraan BBM. Hal itu juga membuat sulitnya peralihan paradigma penggunaan kendaraan BBM ke elektrik. Menurut Ketua Umum Kadin, hal ini yang juga membuat paradigma masyarakat umum terkait kendaraan listrik kurang antusias adalah karena sebelum ramai-ramai urusan subsidi ini mencuat, sebetulnya produk-produk utama atau produk-produk terutama sepeda listrik sudah masuk ke Indonesia. Hanya aja karena kualitas-kualitasnya kurang bagus, jadi persepsi masyarakat sudah terbentuk duluan. Selain itu, ya terkait soal edukasi yang kurang untuk melihat bahwa beralih dari kendaraan listrik adalah sesuatu yang mengurangi polusi di lingkungan sekitar tempat tinggal, dan lain sebagainya. Salah satu alasan mendesak dari konvergensi kendaraan BBM kepada kendaraan listrik adalah karena alasan polusi udara yang diciptakan oleh hasil pembakaran kendaraan yang berupa CO2. Gue dan teman-teman alumni Cina juga pasti udah tahu takaran polusi udara di berbagai macam kota di Cina. Seperti yang sudah dibahas di episode Caguan soal tebus dosa lingkungan pemerintah Cina, kondisi polusi di Cina diperparah dengan penggunaan pemanas rumahan untuk musim dingin yang umumnya masih menggunakan pembakaran batu bara. Menurut ourworldindata.org, 10 negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia tahun 2021 adalah Cina, sebesar 11,47 miliar metrik ton. Amerika Serikat sebesar 5 miliar metrik ton, India sebesar 2,71 miliar, lalu disusul Rusia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Iran, Kanada, dan Arab Saudi. Emisi gas rumah kaca terbesar memang disumbang dari emisi industri, emisi kendaraan BBM, agrikultur, aktivitas komersial, dan aktivitas tempat tinggal manusia. Misalnya aja di Cina ya, mereka lebih banyak emisi berasal dari industri, karena penggunaan batu bara masih sangat masif digunakan untuk keperluan manufaktur. Sedangkan di Amerika Serikat, emisi umumnya berasal dari emisi gas buang kendaraan pribadi. Sehingga banyak emisi berasal dari kendaraan. Selain kendaraan pribadi, di US juga banyak event atau perlombaan-perlombaan yang intinya adalah membuang-buang bahan bakar fosil. Seperti NASCAR, IndyCar, Monster Truck, balapan ngedrift, kompetisi tracker, motocross, dan lain sebagainya. Kalau di Cina boro-boro ada penyaluran hobi begitu kan. Kerja, terus tipes gitu kan aja motonya mereka.
Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, tapi tetap aja Indonesia menghasilkan sebesar 619,28 juta metrik ton di tahun 2021 lalu. Kalau dipukul per kapita, masyarakat Indonesia menyumbang sebesar 2,2 ton per orang ya, metrik gitu ya. Ya agak misleading sih ya kalau misalnya dilihatnya per kapita. Emisi sebesar itu nggak jauh-jauh dari industri dan emisi kendaraan pribadi. Dengan catatan terutama orang yang punya kendaraan mobil lebih dari satu. Kembali ke soal perencanaan kebijakan dan penerapannya terkait dengan ekosistem kendaraan listrik membandingkan di Cina dan di Indonesia. Gue sendiri tahun 2013 lalu pernah magang nih 3 bulan di salah satu kantor hukum di Beijing. Yang kebetulan pada waktu itu gue kebagian untuk mereview lembaran entah itu naskah akademik atau draft rekomendasi regulasi. Gue juga udah agak lupa gitu kan. Tapi yang jelas mereka pada waktu itu sudah membicarakan seputar bagaimana mengintegrasikan charging point untuk kendaraan listrik sehingga tidak memakan biaya yang besar. Pada waktu itu dokumen-dokumen yang gue lihat dan tim lihat adalah dokumen tentang mengintegrasikan charging points dengan komplek-komplek apartemen dan mall ya atau pusat perbelanjaan. Hal ini tentu bisa dibilang cengli banget dibanding misalnya naruh SPKLU di pom bensin. Walaupun mungkin adopsi SPKLU di beberapa pom bensin Pertamina sudah bisa kita lihat, tapi mudah-mudahan ke depannya SPKLU bisa bekerja sama dengan para pengembang atau pemilik gedung-gedung tinggi, sehingga SPKLU-nya bisa ditaruh di basement parkiran contohnya. Ngomongin kendaraan listrik memang agak nyerempet-nyerempet ke cara pandang ya. SPKLU sekarang memang diakui masih banyak kekurangan dari segi konsep. Mungkin ditaruh di beberapa pom bensin Pertamina supaya bisa kelihatan dulu nih sama masyarakat atau bagaimana ya. Tapi yang jelas untuk taruh SPKLU di pom bensin itu sama aja pasti pakai mindset ngisi BBM nggak sih? Bukan ngecas listrik. Atau misalnya ada beberapa SPKLU di rest area ya. Walaupun masih mending sih, cuman biasanya kalau kita pengen bisa ngecas 1 jam mobil listrik kita dan itu lokasinya di rest area, kadang agak kagok juga. Karena kalau gue pribadi nggak akan kepikiran untuk berhenti di suatu rest area, ya kan, untuk durasi selama 1 jam. Cuma ya tadi, mudah-mudahan sinergi dengan para pihak pemilik properti dan bangunan-bangunan yang memiliki karakteristik yang lebih pas untuk adanya SPKLU itu bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Kembali lagi ke soal perbandingan subsidi. Menurut dokumen policy update-nya icct.org terkait bentuk-bentuk subsidi kendaraan-kendaraan energi baru di Cina, mereka juga nggak ujuk-ujuk langsung bisa kalau ya istilahnya itu memasyarakatkan kendaraan listrik atau kendaraan energi baru di Cina ya. Pemerintah di satu sisi juga perlu untuk mengakselerasi percepatan konvergensi dari mobil BBM ke mobil listrik karena polusi dan beban terhadap energi fosil yang umumnya mereka juga impor. Juga itu sudah terlalu besar. Dengan adanya diversifikasi energi, mereka bisa tidak hanya memastikan ketahanan energi dilihat dari penghasil energinya, tetapi juga bisa meredakan ketergantungan terhadap impor BBM mentah dari Rusia dan negara-negara Timur Tengah. Pemerintah Cina sendiri sudah menginisiasi program subsidi untuk kendaraan NEV atau New Energy Vehicles atau kendaraan yang menggunakan energi baru sejak tahun 2009 yang lalu. Kenapa kendaraan yang menggunakan energi baru? Karena seperti yang rekan-rekan pernah dengar mungkin ya, ada yang disebut kendaraan listrik 100%, ada yang berbasis baterai, ada yang pakai fuel cell, ada yang pakai PHEV atau plug-in hybrid EV. Pada tahun 2009 sampai 2012 lalu, pemerintah Cina menginisiasi program subsidi hanya di beberapa kota yang menjadi pilot project buat kendaraan listrik. Menurut laman MIT Tech Review, di tahun 2009 dulu di Cina, mobil listrik penjualannya cuma kurang dari 500 unit. Makanya ada insentif dan review kebijakan yang dilakukan secara berkala. Karena dirasa program tersebut berjalan dengan lancar, maka inisiasi kedua dilakukan dengan menambah cakupan kota yang menjadi pilot program ini di tahun 2013 sampai 2015. Di tahun 2013 sampai 2015 itulah
Pemerintah Cina juga memutuskan untuk memberikan subsidi kepada semua kendaraan listrik di Cina di semua kota. Kemudian fase tersebut dilanjutkan. Mungkin setelah monitoring dan evaluasi yang mendalam, mereka memantapkan ke fase berikutnya pada tahun 2016 sampai 2020 dengan beberapa pengetatan kualifikasi kendaraan listrik yang ada. Yang artinya banyak spek yang sudah mulai ditambahkan oleh pemerintah Cina baik untuk pabrikan mobil EV asal domestik maupun mancanegara seperti Tesla. Aspek-aspek itu tentu soal kandungan TKDN, ketahanan baterai, soal aspek keamanan kendaraan secara umum, dan tentunya fungsionalitasnya ya. Selama kurun waktu tersebut, setiap tahunnya evaluasi terus dilakukan, sehingga mutu dari produk dan jasa yang dihasilkan yang berhubungan dengan kendaraan listrik di Cina berkualitas tinggi. Dengan adanya fase-fase dalam pengaplikasian kebijakan soal kendaraan listrik di Cina, enggak heran Mamang Elon Musk yakin untuk bisa masuk ke Cina dan membuat pabrik Gigafactory-nya di Shanghai pada tahun 2019. Bahkan, Gigafactory Shanghai disebut-sebut sebagai pemasok lebih dari setengah produksi Tesla di dunia tahun 2022 lalu. Kapasitas produksinya juga tengah ditargetkan mencapai 700.000 unit per tahun, coba bayangin. Pemerintah Cina sengaja menggelar karpet merah untuk Tesla membuat Gigafactory-nya. Hal ini semata supaya persaingan itu tetap ada, dan bersaing secara sehat juga merupakan hal yang baik bagi produsen listrik di Cina untuk terus meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka. Cengli banget kan kalau gitu mikirnya. Masih dari dokumen yang sama dari icct.org tadi, efektif sejak tahun 2019, pemerintah Cina, baik itu pusat maupun provinsi, menawarkan skema subsidi dan potongan pajak untuk para pemilik mobil yang baru pertama kali memiliki mobil atau berkenan untuk mengganti mobil BBM-nya dengan mobil listrik. Skemanya tidak seperti di Indonesia. Skemanya dilihat dari kapasitas jarak tempuh mobil listrik. Kalau kapasitas jarak tempuhnya antara 300 sampai 399 km, maka subsidi atau potongan harga unit mobilnya sebesar 36 juta rupiah. Kalau kapasitas jarak tempuh mobilnya sama dengan lebih besar dari 400 km, maka nilai subsidinya sebesar 50 juta rupiah. Logikanya nilai subsidi itu turun, dan memang besaran subsidi itu setiap tahunnya makin menurun sebesar 10% dari nilai subsidi awal. Jadi katakanlah di tahun 2023 ini nilai subsidi menjadi hanya sebesar 24 juta kalau dirupiahkan ya. Hal inilah juga yang membuat masyarakat Cina beralih ke mobil listrik. Pemberian subsidi secara progresif berdasarkan kapasitas jarak dan bukan merek tentu membuat tidak hanya produsen mobil listrik dalam negeri, tapi juga luar negeri berlomba untuk bisa menggarap pasar konsumen di Cina yang begitu besar. Berbicara terkait populasi mobil listrik, menurut laman World Economic Forum dan 8billiontrees.com, pada tahun 2022 kemarin, di dunia ini sudah ada sekitar 10,6 juta mobil listrik, dan sekitar 52%-nya berada di Cina. Di US saja total penjualan mobil listrik berada pada angka 9,3%. Dari data tersebut, di US saja total penjualan mobil listrik berada pada angka 9,3%-nya. Kedua tertinggi dari total pembelian mobil listrik ada di Jerman dengan 10,2%. Kemudian dilanjut oleh UK, Prancis, dan lain sebagainya. Memang kalau dihitung per kapita, negara-negara seperti Norwegia, Islandia, dan Swedia menempati posisi-posisi teratas untuk kepemilikan mobil listrik per 1.000 orang di negaranya masing-masing. Cuma ya kalau konsumen Cina udah bergerak, mana ada yang berani senggol dari segi jumlahnya. Kalau angka penjualan secara merek, di Cina sendiri angka penjualan nomor 1 masih dipegang oleh merek lokal. Namanya BYD, BYD ya. BYD atau kepanjangannya dari Build Your Dreams ini juga bukan merek yang abal-abal. Sudah berdiri sejak tahun 1995, merek ini selain memproduksi mobil konvensional, mobil listrik, spare parts kendaraan, juga memproduksi baterai. Menurut laman cleantechnica.com, dari Januari sampai Maret tahun 2023 lalu, angka penjualan mobil listrik di Cina sebanyak 880.201 unit. Dari angka sebesar itu, sekitar 470.646 unitnya adalah penjualan mobil BYD alias lebih dari setengahnya loh. Luar biasa memang BYD ini. Uniknya, merek BYD ini untuk mobil listrik mereka kasih nama kerajaan-kerajaan kuno mereka dulu. Seperti Song, Qin, Yuan, Han, sama kerajaan Tang. Tapi penjualan misalnya dari angka yang tadi jatuh pada mobil BYD Song,
Yang mungkin bisa ditafsirkan juga bahwa masyarakat Cina lebih bangga dengan kerajaan Song pada masa lalu dibanding 4 kerajaan lainnya ya. Kalau nanti ada produsen mobil listrik Indonesia pakai konsep penamaan kayak gitu, lucu juga nggak sih kalau ada mobil listrik Kutai, mobil listrik Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, Dharmasraya, Pasundan, Mataram Lama, dan lain-lain sebagainya ya kan. Salah satu penunjang tingginya angka penjualan ini tentu dikarenakan besarnya kemampuan konsumen dalam negeri Cina untuk membeli mobil listrik itu sendiri bukan? Di tahun 2022 lalu, GDP per kapita Cina sudah mencapai angka 12.813 USD. Pemerintah Cina sendiri juga sadar kalau dia repot-repot kasih subsidi dan subsidinya progresif dan dikurangi setiap tahun. Tapi kalau masyarakatnya sendiri memang belum mampu beli, mungkin akan mereka hold dulu itu kebijakan subsidinya. Anyway, publik di Cina sendiri juga sebetulnya bisa gue bilang memiliki peningkatan dalam soal nasionalisme dan kebanggaan yang bertambah soal penggunaan produk dalam negeri sendiri nih. Termasuk di soal ekosistem kendaraan listrik ini. Menurut paparan Future Opportunities Report The Global 50 ya tahun 2023 kemarin yang dibuat oleh Dubai Future Foundation, permintaan akan baterai secara umum akan meningkat sebanyak 35% dari tahun 2020 ke tahun 2030. Saat ini Cina memproduksi 80% dari seluruh sel baterai dan komponen-komponennya yang ada di dunia. Salah satu produsen baterai terbesar asal Cina saat ini adalah CATL, perusahaan yang sebetulnya baru didirikan pada tahun 2011, belum juga terlalu lama, tapi dia sudah bisa menguasai pasar baterai mobil dunia sebesar 35% di tahun 2022. Setelah itu ada juga BYD lagi yang enggak hanya memproduksi mobilnya, tapi juga baterai mobil listriknya. Dengan market share sebesar 11%, yang nggak kecil juga. Lalu disusul juga oleh beberapa produsen baterai mobil listrik Cina lainnya. Mobil-mobil Tesla yang diproduksi di Gigafactory Shanghai, setahu gue juga pakai baterai yang diproduksi oleh CATL. Artinya, masyarakat Cina sendiri ketika beli Tesla misalnya, mereka bukan melihat merek mobilnya, tapi mereka melihat dan bangga dengan kualitas baterai buatan dalam negeri mereka sendiri yang dipakai di Tesla. Ya cengli dong, disebut mobil listrik, komponen utamanya pasti baterai. Kalau nggak ada baterainya jadi odong-odong aja kan. Ya kalau boleh gue rangkum lagi, kelancaran perkembangan ekosistem dan industri mobil listrik di Cina dikarenakan ada permasalahan lingkungan yang ingin diselesaikan. Perencanaan yang matang, aplikasi subsidi yang tepat sasaran, pendapatan per kapita masyarakatnya yang juga tinggi, serta kebanggaan akan penggunaan produk dalam negeri mereka sendiri. Ya kalau udah ngomong begitu, kita berdoa aja deh ya untuk negara kita sendiri nih, supaya lebih cayo dalam segala hal. Enak gitu kalau ngelihat negara kayak Cina, seakan kita lagi main game kayak Age of Empires atau Civilization series ya. Kelihatan banget progres permainannya gitu. Kali ini gue nggak ada pantun, cukup untuk kita renungkan bersama aja ya bahasan tadi. Gue Fatan Sembiring, alumni UIBI Beijing tahun 2013 sampai 2015 untuk Asumsiko.